Nah, iya. Selanjutnya sidang pleno yang ketiga tentang pemilihan ketua umum. Tetapi dari apa yang sudah disarankan atau ditawarkan oleh dua peserta tadi, Bang Yasir dan Wahdan dan lain-lain, yang bahwa ketua umum terpilih priorisasi 2020 2028 adalah Tunku Haji Muzakir Manaf. Apakah setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat saya inisiatif, berjumpa lagi dengan saya Dedi. Kemarin Partai Aceh menobatkan secara aklamasi untuk Mualim atas keterpilihan menjadi ketua umum Partai Aceh untuk ketiga kalinya, yaitu beliau menjabat dari 2007 pertama dibentuknya Partai Aceh. Sosok Mualim menjadi magnet terbesar bagi Partai Aceh, di mana beliau adalah salah satu panglima terakhir gerakan Aceh Merdeka, yaitu mantan Panglima GAM. Jadi, di Mubes ketiga ini tidak ada pencalonan yang lain, sehingga Muzakir Manaf terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Aceh ketiga kalinya. Mubes yang ketiga ini untuk periode 2023 sampai dengan 2028. Mubes yang ketiga ini juga memilih seorang sekretaris jenderal, di mana sekretaris jenderal ini yang dipilih adalah sekretaris jenderal di Mubes yang kedua, yaitu Tengku Abdul Razak. Tidak bisa dipisahkan memang Tengku Muzakir Manaf dengan Abdul Razak. Beberapa organisasi selalu orang ini mendampingi. Seperti di KONI. Di KONI 2 periode Tengku Muzakir Manaf memimpin KONI, ketua hariannya Tengku Abdul Razak. Dan juga sekarang Tengku Abdul Razak terpilih menjadi ketua KONI Aceh. Terpilihnya Muzakir Manaf sebagai ketua Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh untuk periode 2023-2028 menjadi ketua partai lokal yang lama menjabat sebagai ketua umum, di mana dari berdirinya Partai Aceh di 2007 sampai dengan 2023 ini sudah menjabat 3 kali periode kepimpinannya sebagai ketua umum. Memang tidak ada batas sebagai ketua umum di suatu partai, suatu baik nasional maupun lokal, di mana suara terpilih terbanyak adalah mayoritas di Mubes. Sesuai dengan HDRT Partai Aceh, di mana suara mutlak itu adalah suara dari DPW tingkat kabupaten kota dan juga dari sayap-sayap partai. Partai Aceh mempunyai mekanisme sendiri dalam pemilihan ketua partainya, yaitu tidak mencalonkan diri, melainkan dicalon oleh peserta Mubes di saat terjadinya Mubes. Maka dari itu tidak ada pembukaan calon ketua umum partai sebelum terjadinya Mubes. Di dalam Mubes ketiga ini ada beberapa hal yang menjadi kejutan, di mana bergabungnya politisi senior Partai Golkar yaitu Sulaiman Abda yang bergabung ke dalam Partai Aceh dan diberi jabatan sebagai Ketua Dewan Pakar di Partai Aceh. Dan juga ada beberapa yang memimpin, ya, pengusaha-pengusaha atau pimpinan-pimpinan organisasi yang bergabung di dalam Partai Aceh. Menjadikan Partai Aceh adalah salah satu partai terbuka untuk umum dan juga tidak hanya untuk mantan kombatan GAM.
Di dalam Mubes yang ketiga ini, Partai Aceh juga mengusung atau menggencarkan kampanye adalah untuk kembali berjayanya Partai Aceh di Aceh, yaitu dengan menguasai 50+1 di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan juga menjadi partai mayoritas di kabupaten kota di seluruh Aceh. Ini adalah hal yang tidak sulit bagi Partai Aceh kalau mesin partainya dijalankan. Karena mayoritas pemilih Partai Aceh ini adalah di kantong-kantong suara besar di daerah-daerah, baik di daerah basis GAM maupun di daerah-daerah basis perdesaan maupun perkotaan. Bukan hal mustahil bagi Partai Aceh untuk mendapatkan 50+1 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana di 2009 di Partai Aceh juga berhasil dalam hal 50+1 anggota dewan. Dan juga di kabupaten kota bukan hal mustahil dikuasai oleh Partai Aceh. Jadi Partai Aceh juga sekarang memtransformasikan bahwa di Partai Aceh menjadi partai terbuka bagi semua kalangan. Malah sekarang ada gerakan di Partai Aceh yaitu dengan lahirnya sayap partai organisasi pemuda yaitu milenial. Itu menjadi hal yang baru di Partai Aceh, di mana muda sedang inilah yang akan mendongkrak, yang akan membawa Partai Aceh menjadi lebih besar mungkin ke depannya atau lebih dikenal di kalangan milenial. Ini adalah gebrakan yang sangat bagus bahwa Partai Aceh dulunya terkukung dengan atau terimage dengan kombatan GAM, sekarang malah menjadi terbuka, menjadi representasi dari masyarakat Aceh kesadaran Tuhan. Dan juga beberapa poin-poin lain yang dihasilkan di Mubes ketiga Partai Aceh ini membuat suatu gebrakan-gebrakan baik internal maupun eksternal. Semoga Partai Aceh menjadi partai kebanggaan masyarakat Aceh, juga partai yang membawa masyarakat Aceh keluar dari kemiskinan. Kemiskinan Aceh juga menjadi hal yang mencolok di mana menjadi Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatera. Dan juga Partai Aceh mempunyai tanggung jawab yang besar karena mempunyai banyak legislatif baik di DPRA maupun DPRK dan juga beberapa orang yang duduk di pemerintahan juga masih kader Partai Aceh. Sekian untuk hari ini membahas tentang Mubes ketiga Partai Aceh. Selamat kepada Partai Aceh yang sudah menyelenggarakan Mubes dengan aman, tentram, dan juga dengan kondusif. Dan juga menghasilkan ketua terpilih sekjen dan juga ketua partai, yaitu dengan terpilihnya Tengku Muzakir Manaf dan sekjen Tengku Abdul Razak, dan juga ketua pakar yaitu Bapak Sulaiman Abda, dan juga Tuhabet Partai Aceh yaitu Tengku Malik Mahmud Ahaitan. Selamat untuk Partai Aceh bekerja untuk rakyat dan juga semoga rakyat mencintai Partai Aceh. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.